Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu dalam kegiatan menghadiri ini salah satu aksi nyata program guru penggerak, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya bersih di dalam sekolah. Jadi izin Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk mengajari atau Bapak Ibu mengenai ini, tapi hanya ingin sharingkan aja berbagai pengalaman apa yang saya dapat selama 2 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sebelumnya nggak perlu perkenalan ya, biar sudah dengar semua ya. Jadi kita pakai baju ini rasanya memang kayak ini ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, keberagaman ini. Pas momennya hari Ulang. Oke, untuk tujuannya hari ini kita nanti akan peserta memahami dan menerapkan budaya positif dengan konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, kemudian ada nilai-nilai kebajikan positif, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan terakhir ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah ini tujuan yang akan kita capai, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan setelah pemahaman selesai. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik nih. Setuju atau tidak Bapak Ibu mengenai pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh minta pendapat nggak Bapak Ibu? Kira-kira boleh? Siapa itu? Yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Oke, Bu Ivan setuju. Kira-kira gimana Bu Ivan? Alasannya kenapa? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin dari Pak Beni juga Pak, menurut Bapak yang poin kedua. Kalau saya sih setuju sih, pemberian hukuman memang sebaiknya membuat hal positif itu biar anak juga sekalian bisa mendapatkan hal yang baik gitu. Baik, terima kasih Pak Beni atas pendapatnya. Berarti setuju ya Pak ya? Baik, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh minta pendapat Beta? Saya setuju karena dengan memberikan penghargaan anak-anak pasti akan lebih minat belajar. Terus anak-anak merasa wah ini ada panggilnya, ini pasti ada, kita nggak sia-sia untuk menjelaskan ini. Tapi itu penghargaannya dalam bentuk hal-hal yang positif agar menggali peserta didik ini bisa belajar dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari ketiga respon atau jawaban dari Bapak Ibu ini menyetujui Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut nih Bapak Ibu, benarkah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Benarkah pemberian hukuman positif itu dapat mendisiplinkan dan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, akan kita bahas setelah video. Next. Mudah-mudahan nanti setelah materi selesai pemahamannya bisa berubah banget. Oke, sekarang ada kegiatan sedikit Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan. Boleh nggak kita main kelas sebentar nih? Oke, Bu Evan boleh maju Bu? Satu lagi, boleh siapa? Amin. Oke, Pak Eka boleh. Minta tolong bantu Pak. Apa itu? Bapak maju ya. Oke, nah di sini ada A dan B. Ini kan Bapak coba pakai tangan Pak.
Oke, angkat tangan. Kemudian teman B, Ibu Heaven, coba Ibu bujuk bagaimana kepalan tangan Pak Fahmi ini bisa terbuka. Kira-kira bisa dibuka atau enggak? Coba. Dengan segala cara apapun. Kira-kira. Boleh selesai dulu. Kira-kira. Gini-gini ya. Oke, gimana? Oke. Silakan. Pak, bisa nggak gaya Bapak atau perilaku Bapak itu dibenarkan? Jadi yang tadinya kan hanya Bapak itu bisa diurunkan sedikit karena bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang melihat Bapak. Nanti tolong kepalanya buka Pak. Belum buka tuh. Belum. Oke, gimana? Berasa nggak kira-kira buka tangan kepala Pak Fahmi? Berasa, tapi lewat kata-kata. Tapi belum buka. Saya sudah tutup. Coba bisa nggak pertanyaan itu membujuk Pak Fahmi supaya kepalanya itu terbuka? Bisa nggak? Pak, buka laporan. Kalau nanti berikan langsung nih, dibuka lah. Kalau isinya yang dibuka kepala tangannya pakai tampang. Akhirnya oke. Jadi Bapak tetap kepala tangan ya. Kenapa Bapak harus kepala tangan? Padahal kan saya udah minta Bapak baik-baik. Alasannya kenapa? Kepalanya. Soalnya tujuan saya untuk membuka ini tuh belum tercapai. Oke, kan bukakan untuk Bisa jadi buka. betul sekali. Jadi begini Bapak Ibu, ya perubahan paradigma teori kontrol tadi sudah dikasihkan oleh Pak Fahmi dan Bu Heaven. Jadi apapun itu, respon apapun itu, kalau kita tidak mengubah diri, tidak mau tetap seperti yang kita, berarti yang memegang kontrol siapa? Iya. Berarti kan kita sendiri sama seperti kulit Bapak Ibu. Kita mau beri stimulus apapun, kalau siswa tidak mau, ya pasti tidak mau, gitu Pak Ibu. Jadi teori kontrol ini adalah tergantung pada kitanya mau atau enggaknya. Walaupun seberapa besar pengaruhnya untuk merubah, tapi kalau si A-nya tidak mau, ya pasti tidak mau karena yang mengontrol itu kita sendiri, tidak orang lain. Itu contoh secara sederhana tadi. Mungkin kayak itu Pak Ibu ya. Kita lanjut di bawah itu. Di sini ada paradigma perubahan teori kontrol atau teori pilihan, ilusi teori kontrol. Nah, ini ilusinya ada Bapak Ibu. Jadi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi yang biasa kita terapkan ke siswa atau ke murid Bapak Ibu. Nah, kira-kira dengan kita memahami paradigma posisi kontrol tadi, ini bisa berlaku atau enggak Bapak Ibu? Dengan teori kontrol yang tadi itu, nggak bisa ya Bapak Ibu ya, karena kan poin utamanya adalah si siswa yang tadi, teori kontrol dia memiliki hak penuh mau atau enggaknya. Nah, bagaimana kita menunjuknya supaya siswa ini bisa mau. Nah, seperti apa nanti caranya kita lihat nanti. Nah, jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi siapa Bapak Ibu? Diri sendiri ya, berarti betul. Nah, jadi di sini yang memiliki kontrol adalah kita atau diri sendiri sebagai objeknya. Tidak bisa orang lain itu mengubah, tidak bisa. Jadi ini stimulus respon dan teori pilihannya. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada stimulus respon. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Contohnya kayak tadi ya, Bu Eva membujuk Pak Fahmi untuk membuka tangannya, ya.
Tetapi tidak bisa karena Pak sudah punya apa? Tujuan sendiri dan tidak membukanya tadi. Oke, kemudian stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan, tapi tidak bagi kita. Kita melakukan kesalahan pasti itu ada alasannya, itu ada tujuannya. Kayak contohnya ini, misal siswa itu mungkin tidak mau mengerjakan PR pelajaran A. Nah, pasti mereka ada tujuan kenapa dia tidak mengerjakan PR itu. Baik itu. Kemudian stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya apa pilihannya? Sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya apa? Pilihannya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pilihannya apa? Yaitu kolaborasi, konsensus atau persetujuan untuk menciptakan hal-hal baru. Itu pilihannya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kontrol, kita berarti berpikirnya itu harus bisa, harus menang. Nah, itu perbedaannya, adanya stimulus respon, kemudian pilihan yang kita pilih dari respon itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin Bapak Ibu. Mungkin disiplin ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi kita sebagai pendidik pasti tahu mana disiplin itu apa. Kita lihat mana disiplin. Di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, sebenarnya artinya belajar. Nah, tetapi di sini budaya kita mengubahnya, ya disiplin itu. Nah, jadi budaya kita memaknai bahwa disiplin itu apa? Yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini seperti yang kita lakukan pada anak-anak baik ya. Kita kan ada peraturan, kemudian mereka harus mematuhi. Ya betul ya. Nah, seperti itu. Nah, itu mana disiplin untuk budaya kita di sini. Kemudian disiplin tadi nanti akan merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Di sini adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini ada beberapa menurut ini. Yang pertama, menurut Dr. William Besser pada teori kontrolnya mengatakan bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Kemudian menurut Gary Kossel ini mengatakan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, kemudian untuk nilai kebajikan yang kita tuju atau yang kita harapkan pada anak-anak itu apa Bapak Ibu? Yaitu adalah nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini pasti hafal semua ya Bapak Ibu. Nah, ini dari nilai kebajikan yang nanti akan kita tuju untuk disiplin positifnya di sini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, pilihan global, dan berkomitmen secara kreatif. Itu nilai kebajikan yang akan kita capai nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sekarang ada motivasi perilaku manusia. Jadi kita masuk ke teori motivasi sekarang. Kita lihat kasus yang pertama. Seseorang mempunyai motivasi melakukan sesuatu. Itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Oke, pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan ibadah penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira yang bagus, yang baik diterapkan untuk ke siswa itu yang mana? Dari ketiga ini. Boleh kasih pendapat Bapak Ibu.
kira-kira gue kan boleh kira-kira dari 3 motivasi ini. Apakah harus salah satu? Boleh salah satu, boleh semuanya. Menurut pendapat Ibu saja. Kalau menurut saya sih tiga-tiganya bisa diterapkan menjadi motivasi manusia. Karena kan mereka hidup tujuannya kan kayak tadi misalnya untuk melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Ya. Karena motivasi seseorang itu kan berarti cara mereka untuk mendapatkan hal-hal tertentu sesuai dengan tujuan yang mereka rencanakan. Oke. Baik, kalau Evan semuanya ya diterapkan ke anak-anak. Iya. Boleh pelajari pendapat Ibu. Menurut saya yang ketiga, karena dengan menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang bagus saya, berarti siswa ini bisa tetap berjalan dan melangkah, tapi tetap harus ada nilai-nilai yang harus dia dihormati tinggi. Baik, terima kasih Ibu Kartini. Nah, jadi dari ketiga ini sebenarnya tujuannya kepada murid adalah yang ketiga. Kenapa? Yang ketiga ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai pengajar, ya Bapak Ibu, ya kita harus menunjukkan motivasi internal pada anak. Ya, jadi sebenarnya untuk penghargaan atau kasih sesuatu itu kalau bisa diminang kurangi atau dari sini. Karena apa? Kalau itu tergantung nanti anak-anak akan terbiasa mengharapkan sesuatu. Jadi dia tidak punya kesadaran dari dalamnya. Jadi motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif sebenarnya. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, boleh atau tambahan. Silakan seperti itu. Oke, silakan Bapak, mungkin ada tambahan atau masukan Pak? Ya, saya terpancing untuk mengomentari terkait dengan teori kontrol pencarian. Baik. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kalau saya pribadi lebih setuju dengan pembahasan teori konsekuensialisme. Nah, teori ini sempat terkenal muncul pertama kali tahun 1957 oleh siapa saya lupa itu. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa mau dia bisa mengontrol sendiri atau bagaimanapun di balik itu adalah konsekuensialisme itu bekerja. Bahwa saya mau melakukan ini, setelah saya melakukan ini ada sesuatu yang timbal balik ke saya. Kalau saya melakukan kejahatan berarti akan ada hukuman bagi saya. Saya yang menggunakan kata punishment sama reward tapi konsekuensi. Nah, kalau saya melakukan ambil contoh, saya melakukan hal yang baik, hal yang menurut saya. Di balik ini semua saya ingin melihat ke teori konsekuensialisme itu. Saya kurang mau apakah itu bergerak menggunakan teori ini tidak. Baik, nanti ada Pak. Iya. Keren. Baik, kita lanjut dulu. Terima kasih Ustaz Teddy. Nah, kita masuk tadi ya Pak, itu mengenai motivasi internal. Kenapa kita fokusnya di disiplin positif itu untuk menunjukkan motivasi internal pada siswa. Jadi dengan menunjukkan motivasi ini, ya anak-anak nanti bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi memang mereka benar-benar percaya diri dengan apa kemampuannya. Jadi tidak tergantung oleh siapapun ini tujuannya. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya hindari cuma untuk pemberian penghargaan ya yang berlebihan agar bisa meminimalisir motivasi eksternal. Jadi kalau semua tergantung dengan motivasi eksternal, harus ada ini ada itu, nanti mereka akan ini ya ketergantungan. Jadi untuk nilai intrinsisnya motivasinya tidak akan terbangun, sehingga disiplin positif ini nanti tidak bisa tumbuh atau hadir dalam pribadi anak-anak tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang ada teori dihukum perhubungan. Maka itu ada sebentar ya Bapak Ibu. Bismillah.
lanjut kesehatannya. Nah, di sini ada teori didukung oleh penghargaan. Di menurut Alfred Horn, ya, dia mengatakan bahwa penghargaan di sini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang diminta membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi di sini menurut Alfred Horn di sini ada beberapa dampak pemberian penghargaan. Jadi seperti apa ini dampaknya? Yang pertama itu ada pengaruh jangka pendek, jangka panjangnya, kemudian penghargaan hukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini adalah beberapa dampak pemberian penghargaan itu. Nah, kalau kita lihat dari teorinya si Alfred ini, menurut Bapak itu kira-kira bagaimana nih pendapat Bapak itu mengenai penghargaan? Tetap perlu dilaksanakan atau perlu mungkin dikurangi atau mungkin perlu dihilangkan? Bisa kasih pendapat Bapak itu. Itu penghargaan hukum itu maksudnya gimana? Penghargaan hukum. Jadi mungkin ini Pak Beni, kita contohkan kalau misalkan siswa nih Pak Beni, siswa itu tidak bisa mengerjakan materi atau PR, ya tidak tepat waktu. Nah, kemudian karena anak ini tidak bisa mendapatkan atau mengerjakan PR itu, memberi waktu tambahan. Nah, waktu tambahan itu untuk apa? Supaya bisa mengerjakan lagi mengerjakan ulang. Jadi memberi penghargaan waktu lebih agar nilainya lebih baik, kayak gitu Pak. Jadi memberi penghargaan walaupun tidak bisa masih diberi kesempatan. Padahal itu sifatnya tetap harus kerjakan PR tersebut. Jadi itu tidak baik. Nah, itu berarti seperti itu Pak. Jadi mungkin nih dari pendapat Bapak gimana? Dari teori masih Alfred ini, kalau sudah dijelaskan seperti ini ada teorinya, pendapat sendiri seperti apa hukum penghargaan ini? Nah, maksud saya berdasarkan Bapak itu, apakah artinya penghargaan hukum itu tidak baik? Ini seperti ini, ya teorinya seperti itu. Kalau pribadinya Pak Beni seperti apa? Kalau saya sih lihat dari sifat dasar manusia sih, segala sesuatu hal yang dilakukan manusia memang mencari penghargaan gitu. Contoh apa orang beragama gitu kan, kayaknya ingin masuk surga. Ya. Kalau nggak ada apa-apa kan saya rasa manusia nggak bakal beragama. Ya, segala sesuatu itu mesti harus ada penghargaan. Ya itu kayak tidak bisa lepas sih dari kehidupan gitu. Nggak mungkin kita cuma ingin apa karena motivasi internal gitu, lalu kita terpacu gitu, rasanya agak mustahil gitu. Seperti kayak mesin lalu kita nggak kasih bahan bakar lalu mengharapkan dia itu kayak bisa jalan sendiri gitu. Itu rasanya agak tidak masuk akal maksudnya. Betul Pak Ben. Itu kalau menurut konteksnya dalam sosial Pak. Kalau dalam konteks pembelajaran kalau saya sih biasanya saya selalu memotivasi diri saya sendiri itu dengan memberikan penghargaan pada diri saya sendiri. Misalnya sekarang saya malas nih mau menyelesaikan tugas gitu. Supaya di kelas saya memberikan kayak reward. Misalnya kalau saya selesai nanti saya akan boleh pergi makan apa gitu misalnya reward gitu kepada istri supaya membantu gitu. Kalau mengharapkan motivasi pribadi kayaknya itu memang agak susah sih. Nanti kan yang Pak terapkan itu sudah masuk ke teori kontrol tadi Pak. Tapi kan masih tetap harus mengharapkan. Tapi orang yang pilihan kan untuk memilih itu. Ya, tapi kan bagaimana kita terpaku oleh suatu penghargaan gitu. Ya, kalau kita menghapus penghargaan rasanya kayak misalnya kita berbuat lebih baik gitu kan. Kita sudah termotivasi untuk berbuat lebih baik, tapi ternyata kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kayak tidak dihargai gitu. Nah,
karena udah penghargaan gitu. Oke Pak, terima kasih. Karena porsinya menurut saya sih. Baik. Mungkin ada pendapat lain ya Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Pak. Kalau saya lihat di buku penghargaan ini maksudnya jangan yang berlebihan ya. Iya. Jadi konteksnya yang standar dan penghargaan segala sesuatu ini hukuman atau penghargaan itu kan sebenarnya yang paling ringan itu kan dalam penghargaan verbal. Mungkin kita memberikan apresiasi dalam bentuk verbal itu mungkin saya rasa penghargaan yang standar ya. Tapi kalau saya melihat begini di buku penghargaan ini yang maksudnya yang sangat berlebihan sehingga dampaknya tidak baik bagi peserta didik, bisa menimbulkan sesuatu efek baik jangka pendek maupun jangka panjang yang malah membuatnya tidak bisa mengontrol diri. Terima kasih Pak Adi. Mungkin jadi ada tangan juga. Terima kasih Pak. Jadi kalau dari pernyataan-pernyataan itu memancing saya untuk komentar. Pertama dari Pak Erlangga penghargaan menghukum. Tadi sudah sedikit diskusi dan saya tambahkan satu lagi Pak, penghargaan merusak hubungan. Nah ini belum dapat saya cerna dalam konteks si ahli ini. Apa yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan? Karena saya coba menceritakan apa sebagai mencoba kompetensi semua. Memegang waktu menghargai Pak Jati, tentu ini untuk membangun satu hubungan baik kita Pak. Tapi dikatakan bahwa penghargaan ini merusak hubungan kita. Iya. Boleh dijelaskan dari konteks ini menurut saya Pak ya, dalam konteks pembelajaran kelas Pak ya. Jadi mungkin merusak hubungan ini kita kalau sudah terbiasa ngasih sesuatu ke anak nih Pak. Misal, nah Bapak Ibu, sekarang ini ada contoh nih Bapak Ibu. Nah kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Coba kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Oke, hukuman. Baik. Kalau yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada masuk sekolah ini pada bertopi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari menyelingi lapangan basket 2 kali dalam rangka menit untuk rasa hidup Pak. Konsekuensi. Terima kasih semua ya. Betul ya. Oke, hukuman. Oke, berarti pemahamannya sudah sama Pak ya. Oke. Nanti pakai semua. Oke, kita lanjut. Jadi kita bisa bedakan nanti antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini dia. Oke, kita lihat ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi jalan kita sudah mengatakan orang lari-lari karena tidak memakai sepatu apa tadi? Terlambat. Konsekuensinya tadi harus lari. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya kita kemarin suruh besar, kita sampai kapan sakit bapak itu suka tubuh kita ya. Mungkin kalau itu ya bagaimana tadi mungkin akan tahu, mungkin lah. Kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman hanya jangka pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan harus dilakukan, kalau konsekuensi itu ada stimulus atau tanggapan, jadi ada respon terlebih dahulu ya, ada aturan dahulu baru ada konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri,
Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Nah, kayak gitu kira-kira dari contoh yang kita tadi bahas. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi yang seperti dikatakan Pak Adi, nah ini dia tadi. Jadi bagaimana kita menanamkan anak untuk kasih harga, yaitu dengan program pendidikan atau apresiasi. Nah, dalam pemberian apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat, bisa diberikan secara khusus, kemudian bisa dibagi perlakuan semua murid bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Mungkin ada yang perlu didiskusikan nggak Pak Ibu dari ini pemberian apresiasi atau pengakuan kepada murid ini? Mana yang lebih baik, memberikan apresiasi secara verbal atau dalam bentuk materi? Kalau saya baik, kalau saya pribadi itu lebih ke verbal, pengakuan verbal aja Pak, karena dengan pengakuan verbal itu anak itu tidak merasa nanti dikasih sesuatu barang yang akan nanti anak itu nanti akan berharap saya melakukannya harus dikasih, saya melakukannya harus ini. Untuk mengurangi itu berarti kita perlu ternyata kamu bagus ya hari ini. Jadi nilainya ini bukan lagi ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, contohnya kayak ini Pak, kita penerapan secara pribadi. Ketika kita benar personal ke siswa tersebut dengan contoh kayak konsep verbal. Mungkin ada pendapat lagi kan dari Bu Dewi tadi. Ibu gimana? Mengenai ini ya? Iya, mengenai kebajikan atau apresiasi kepada anak. Ya, kurang lebih seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya, bahwa penghargaan itu ya memang lebih mungkin lebih mengena gitu, atau mungkin bisa meningkatkan motivasi internal dari siswa itu kalau kita bisa memberikan apresiasi itu secara konsisten gitu. Tadi contoh misalnya hari ini anak yang dapat 100 dapat penghargaan misalnya, tapi nanti misalnya nggak dapat lagi misalnya kayak gitu ya. Itu memang harus kita berikan secara konsisten dan bisa secara verbal atau mungkin ya dari komentar-komentar kita ketika kita memberikan nilai gitu ya kan. Jadi tidak hanya sekedar nilai gitu kan yang kita berikan, bisa juga misalnya kata-kata motivasi gitu ya. Dan juga penghargaan itu mungkin tidak hanya dilihat ada standarnya gitu. Misalnya sudah kayak kita dulu punya KKM gitu ya. Misalnya udah 75 baru diapresiasi. Dari dia 50 ke 55 pun mungkin bisa diapresiasi gitu ya, supaya semakin termotivasi untuk meningkatkan dirinya. Terima kasih Bu Dayan. Siska boleh Bu kasih pendapat. Kalau saya sendiri sih setuju ya dengan pernyataan yang Bu Dayan katakan. Saya lebih suka fokus pada proses. Biasanya di dalam hal pembelajaran kita bisa memberikan apresiasi anak dengan hal kecil, walaupun sekecil apa perkembangan mereka. Misalnya pada saat presentasi dia sedikit yang tadinya dia banyak vakum, lalu ketika presentasi dia mulai nih. Walaupun hanya sedikit perkembangannya itu perlu kita apresiasi gitu. Dengan kita memberikan apresiasi kan kita dapat memberi motivasi juga untuk anak sendiri untuk belajar meningkatkan konsistenannya dalam hal pembelajaran gitu. Jadi memberikan apresiasi secara konsisten ataupun lebih pada proses pembelajaran menurut saya itu sangat penting ya, terutama setiap hari kita mengajar perlu memberikan penghargaan, khususnya apresiasi sekecil apapun. Bahkan saya masih ingat gitu, mentor saya tadi pernah bilang gitu, kalau kita memberi kritikan kita harus pakai teori sendiri ya, ujian, kritikan, ujian lagi. Jadi walaupun kita memberi kritikan, ada sesuatu hal positif yang kita akhiri supaya anak itu tidak benar-benar dalam hal itu gitu ya. Jadi
Pak Sutris, mohon pendapat. Dari pengakuan ini Pak, mungkin waktu kita kasih apresiasi karena Bapak mungkin lebih contohnya mengalami logika atau konsisten atau pada posisi yang sebut Bapak. Kalau di dalam perjalanan untuk pengakuan atau apresiasi ke anak ini sebenarnya dari yang Bapak ambil data itu bisa diterapkan. Karena sifat-sifat anak itu berbeda-beda. Kadang anak ada tipenya yang tidak mau dipuji, ada anak yang mau dipuji. Atau apresiasi baik dia reward maupun punishment. Kalau dia reward itu kan berarti hal khusus yang diberikan kepada anak. Kadang anak kalau yang diberikan secara khusus itu berupa hal yang sifatnya teknis. Misalkan dia ada satu pencapaian tersendiri dari dua anak yang secara umum. Karena dalam kelompok anak ini kan bervariatif berdasarkan tipe-tipe dari emosional anak. Nah, kalau apresiasi ini, kalau bisa saya simpulkan dari yang Bapak tuangkan di depan ini, bisa aja semua itu diterapkan, tergantung dari apa yang kita berikan. Karena setiap guru ini kan beda-beda, ya kan? Nah, kalau anak juga bisa beda-beda. Contohnya, kalau anak yang saya bilang di awal tadi, dia tipenya kan mungkin dia introvert, dia diam. Diberi ujian apresiasi ataupun yang nggak ada respon apapun. Tapi anak yang sifatnya lebih sosial atau ekstrovert, mungkin dia bisa lebih kepada hal yang sifatnya ya tadi sering minta dipuji. Tapi bisa secara khusus pribadi bergantian konsisten itu kembali kepada apa yang kita berikan apresiasi itu kepada anak. Jadi intinya saya lebih kepada yang sifatnya bergantian. Jadi pengakuan kepada semua murid secara bergantian supaya mereka dapat. Kalau khusus itu kembali lagi kepada hal yang lebih sifatnya ikut pribadi anak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Adi, mungkin baik, tadi satu ya pengakuan. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana sih penerapan disiplin positif? Jadi penerapan disiplin positif ini mengajarkan anak bertanggung jawab menumbuhkan kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati tadi Bapak Ibu ya. Ada itu nilai kebajikan universal. Nah, kemudian dengan menerapkan disiplin positif ini nanti si anak atau bayi ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan apapun itu, yang tadi dalam kelas ya atau mungkin sampai nanti di luar kelas atau di lingkungan luar gitu itu. Kemudian murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan ujian maupun hukuman. Nah, itu nanti yang mudah-mudahan bisa kita tunjukkan ke anak-anak. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertanyaan untuk Ibu, mengapa tidak dilakukan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin yang paling kelas Bapak Ibu ada kontrak kesepakatan kelas? Ada ya? Oke. Nah, mengapa tidak hanya tulisan itu saja Bapak Ibu, tapi harus ada mungkin kembangkan nanti. Silakan Bapak Ibu ada pendapat ya menurut ini teori ini, boleh kasih pendapat. Soalnya Bapak Ibu lanjut ya, oke lanjut. Nah, caranya seperti apa restitusi ya? Contoh 9 jadi restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Sampai 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini ciri-cirinya. Nah, kita langsung ke segitiga restitusinya. Jadi dalam penerapan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilitaskan emosi anak, kemudian ada tahap validasi tindakan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tujuan ketiga ini apa? Yaitu untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Yang pertama, ini contohnya. Tadi apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh ini sebagai bentuk seperti ini, kata-katanya itu
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus contoh lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi murid itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu kesalahannya itu seperti apa. Oke, yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Kita validasi kesalahan yang mereka buat itu apa. Nah, jadi kita mungkin bisa katakan kamu punya alasan yang melakukan itu apa. Terus ada lagi, adakah cara untuk efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasinya. Kemudian terakhir, nilainya apa yang telah kita sepakati. Jadi ini terakhir ini adalah kesepakatan bagaimana kesalahan tersebut bisa dari anak, kemudian anak itu menyadari dan mempunyai solusi untuk memperbaiki kesalahannya itu. Nah, ini contohnya. Ini lebih jelasnya ini contohnya, Bapak Ibu, segitiga restitusi ya, stabilitas. Nah, ini contoh guru berkata untuk stabilitas identitas. Berbuat salah itu hal manusiawi. Ya, sampai terakhir ya Bapak Ibu, apakah kamu bersikap baik? Ini contohnya. Oke, lanjut. Validasi. Nah, validasi ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya sudah tindakan manusia tujuan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, contohnya validasinya seperti ini pada waktu anak melakukan kesalahan. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terakhir, apa kamu menjadi orang seperti apa? Ini contoh-contohnya, Pak. Nanti bisa diterapkan. Oke, Bapak Ibu, sudah ya. Oke, masih ada satu lagi. Posisi kontrol dulu. Untuk yang segitiga restitusi, ada pertanyaan nggak lagi kira-kira? Nanti baiknya awal mungkin ya, saya ingin biar nanti bisa dibaca dulu. Nah kita di Bapak Ibu sebagai guru, pada teorinya itu ada 5 posisi yang harus kita pilih. Jadi ada penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira dari 5 ini Bapak Ibu memposisikan mana nih? Ya, penasaran jadi. Ini posisi Bapak sekarang ada 5. Bapak ingin pahami deh, Bapak memposisikan mana Pak Dewa kira-kira dari Bapak? Posisi lebih cenderung manajer aja. Manajer. Karena biasanya saya melakukan itu Pak, saya sebagai peserta partai. Baik Pak, terima kasih. Pak Beni, posisi Pak Beni dari 5 posisi kontrol dulu, paling mana yang Bapak kira-kira? Saya posisi membuat merasa bersalah. Kamu ini yang bilang betul bersalah ya. Oke. Nah, strategi gimana strategi? Pendapatnya? Kalau saya biasa memikir anak dengan satu statement, kalau tidak mau anak-anak terpakai dengan bermain dengan api. Jadi posisinya yang mana ini? Ya kira-kira. Dulu-dulu kalau lebih ke manajer kita membantu anak untuk memberi masalah itu, memberi masalah itu. Oke, kita lihat ya. Oke, nah ini dia. Kelihatan ya? Posisi kontrol guru ya. Dari 5 ini ternyata nih Bapak Ibu semua karena anak itu misalnya nggak kerja PR-nya atau dia bersalah loh. Oh Pak, aduh Pak, suruh Pak besok IPA. Kayak orang itu nggak apa-apa sih gitu nggak kerja kan. Besok saya masih bisa kumpulkan. Kalau misalnya kita bilang bahwa dia salah karena kok kenapa kamu tidak ditugaskan ke ladang hukum? Lalu dia merasa bahwa kayak kita itu kan diberikan Pak ya. Bukan maksudnya kenapa saya dihukum? Saya kan Pak besok saya kumpul Pak pasti Pak itu. Maksudnya dia kayak tidak merasa bersalah loh. Makanya kan saya anak itu ya saya harus menjadi membuat rasa bersalah. Kalau tidak anak itu nggak tahu bahwa dia itu bersalah. Kalau kita jadi teman
ya makin itu orang. Oke, ya saya pikir memang cocok itu Pak. Berarti ini ya, ada kalanya kita bisa memposisikan di kelima ini Pak ya. Tapi kalau menurut teori Pak itu bisa sebenarnya kita memposisikan sesuai kondisi. Cuma yang idealnya nih Bapak Ibu, kita sebenarnya harus sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, idealnya sebenarnya nggak ada larangan juga harus posisi mengukur, lemah. Tapi kalau menurut pembahasan teorinya, yaitu teori manajer yang harus kita terapkan dalam posisi kita seperti itu. Oke. Nah, jadi ini tadi. Nah, jadi kenapa kita pakai posisi manajer? Guru ini berdua bersama murid mempersiapkan murid bertanggung jawab mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian posisi manajer mengatur pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi diri sendiri, sehingga kita identitas positif berhasil pada diri sendiri. Pada akhirnya seperti itu kita. Oke, kesimpulannya terakhir Bapak Ibu. Jadi di sini jadi sebagai seorang pendidik atau guru harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan apa Bapak Ibu? Yaitu dengan budaya positif tadi dijalankan dengan konsep IPT, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan tindakan tadi, kemudian posisi kontrol seorang guru tadi, dan membuat keyakinan keras ke sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi hari ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, terakhir Pak Ibu sebelum kita akhiri boleh kita refleksi sebentar. Ya, saya akan kirimkan ini di ini ya. Ya, bukan di grup aja. Ada pamflet yang nanti akan isi untuk refleksi kita. Jadi yang itu dokumen saya Bapak Ibu. Di partai. Iya, itu partai. Saya kirim di grup Bapak Ibu, mohon diisi. Oh iya, walaupun nanti ya. Oke Pak. Boleh nanti ya. Kasih ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, pokoknya mungkin tidak harus sekarang ya Bapak Ibu, yang penting malam sebelum jam 9 di sini. Jadi kan lagi ya Pak. Cara pakainya gimana? Klik nggak? Ya Bapak klik. Klik pada Setiap pertanyaan kan ada tombol tambah itu Pak. add post. Ya, add post Pak, dapat sesuai dengan pertanyaan. Ya, terus. Apa gitu selama benda berdebar. Aku kena panggilan. Jadi kalau mau Pak saya bisa jadi manajer. Biar gaji naik. Ini di sini. Sukses nanti tulis apa nama Bapak atau Ibu dan bos nanti. Jadi misi ini dapat kemarin. Yang ada tangan itu kan yang kanan. Tambah setiap pertanyaan. Jadi kalau kelihatan bukan? Ya, Oh, berarti jawabnya di tengah kalau di sini dapat konsekuensi apa? Ada Pak. Oh, dapat konsekuensi. Ini Pak. Nanti boleh dikirimkan aja. Nah, boleh Pak. Oke. Ya, sebenarnya nama Ibu. Pak tekstilnya di mana nih Pak? Sampai nama ibu. Publikasikan dulu. Ya, publikasikan. Publikasikan tapi. Coba lagi. Rasa apa yang menulis kamu? Ini. Perasaan. Rasa apa? Write something incredible.
dan berguna untuk anak-anak sekolah kita. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Heaven Erisa. Saya adalah guru mata pelajaran sosiologi dari SMA Bina Mulia. Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang pemahaman budaya positif, maka saya merasa tertantang sekaligus termotivasi untuk menerapkan restitusi dan juga keyakinan positif dalam pembelajaran saya. Nah, salah satu caranya adalah seorang guru itu bisa menjadi seorang manajer. Karena manajer itu adalah posisi ideal bagi guru ya untuk meningkatkan budaya positif dan juga karakter disiplin siswa atau peserta didik. Mengapa manajer? Karena setelah saya mengikuti sosialisasi ini, saya mendapatkan informasi bahwa guru itu adalah manajer yang dimana di dalam tugasnya guru bisa menjadi seorang teman, lalu kemudian menjadi pembuat rasa bersalah bagi peserta didik, lalu kemudian pemberi konsekuensi, dan juga memantau peserta didik dalam upaya untuk meningkatkan karakter positif dan juga karakter disiplin peserta didik. Nah, dengan aplikasi dari restitusi dan keyakinan positif, di mana guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer, diharapkan dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan juga karakter disiplin peserta didik dalam meningkatkan pembelajarannya di kelas. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, perkenalkan saya Kartini Desyani Tindaon, guru SMA Bina Mulia. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan testimoni saya terkait dari materi yang saya dapatkan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Jardi. Jadi perasaan saya setelah menerima materi tersebut adalah sangat senang karena materi yang baru ini memberikan pengalaman baru juga buat saya nantinya untuk bisa memberikan teknik atau cara dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kembali motivasi dari peserta didik. Nah, keberlanjutannya dari materi tersebut adalah nantinya saya akan menerapkan bahwa dalam pembelajaran itu di sekolah tidak lagi menitikberatkan pada hukuman ataupun konsekuensi, tapi lebih menekankan pada restitusi yang nantinya guru bertindak sebagai manajer dalam membimbing siswa ataupun peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan dalam hal ini tujuannya adalah siswa semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Demikian testimoni saya, terima kasih. Halo, baik. Di sini saya akan memberikan suatu testimoni terkait dengan materi pembiasaan pemberian budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya sebagai guru di sekolah merasa sangat tertolong dan mempunyai paradigma atau pemikiran yang tercerahkan, di mana di dalam sekolah kita sebagai guru tidak hanya menjadi seorang yang mengawasi, memantau, dan mengarahkan, tetapi di sini kita juga menjadi seorang manajerial, di mana kita harus menguasai peran kita selain untuk mengawasi, memantau, dan mengarahkan. Semuanya itu harus dikombinasikan dalam satu tindakan yang dinamakan dengan manajerial. Dengan adanya materi pembiasaan budaya di sekolah ini, saya sebagai guru juga bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, dan hal ini tentunya sangat membantu saya saat menjalankan proses pembelajaran selanjutnya. Saya berharap kegiatan dari guru penggerak ini selalu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mengikuti presentasi yang dilakukan oleh Bapak Jardi mengenai penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, saya sangat merasa senang karena akan mendapatkan sesuatu yang positif yang nantinya akan dapat saya terapkan dalam pembelajaran, khususnya yang akan saya lakukan di SMP Bina Mulia. Adapun yang menjadi sesuatu untuk dapat saya terapkan yaitu antara lain pertama mengenai pemahaman antara hukuman dan konsekuensi, yang kedua mengenai tentang penghargaan, yang ketiga mengenai restitusi, dan terakhir mengenai guru sebagai manajerial. Ada beberapa hal yang dapat saya ambil bahwa kita sebagai seorang guru harus dapat memahami budaya-budaya positif tersebut agar nantinya penerapannya kepada peserta didik bisa optimal dan juga bisa membuat mereka menjadi seperti apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan juga guru diharapkan memiliki kemampuan yang selalu adaptif dalam setiap perubahan-perubahan perkembangan zaman. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Nama saya Yohanes Mina. Saya guru bahasa Inggris. Perasaan saya saat mengikuti sosialisasi penyebaran budaya positif terasa sangat bermanfaat, dan saya yakin dengan mengikuti kegiatan ini saya dapat menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Terima kasih.